Jalanan kali ini Abu akan melanjutkan ke daerah Lewi Gajah. Di depan sana terlihat panorama lampu-lampu rumah. Dari kejauhan terlihat kelap-kelip, menandakan jarak pandang yang cukup jauh. Perjalanan kali ini barusan kita habis dari perkampungan budaya Cirende Cimahi. Waktu menunjukkan sekitar pukul 19.55 saat ini di hari Minggu malam Senin tanggal 26 Desember 2021. Ya, Abu Siri melanjutkan perjalanan menuju Ustadz Alan yang berada di Galanggang. Rumahnya nggak jauh dari sini, sekitar 5 km. Sekarang posisi kita sudah di Batu Jajar. Inilah daerah rumah Ustadz Alan. Sebentar lagi kita sampai, sekitar 100 meter lagi. Kalau yang ini masih kasih kita, tapi pesatnya tamu kemana, weh? Ini mah tamu ke Bekasi. Tos di mana ini Pak Ustadz teh? Ngambil di Jakarta. Aduh, nawa kita was sarang lagi ke Jakarta. Ya, aduh. Cuma ada mang babu. Alhamdulillah. Dia dapat itu mah kejeng dari luar. Dapat. Kemarin kan berangkat habis asar. Malam ditelepon lagi, suruh pulang. Kalau saya ini kan kebanyakan bohongnya ya, ketimbang benernya. Karena kalau banyak bener orang nggak senang itu Pak Kiai. Biasanya kan ketemu Pak Alan itu bohong-bohongan. Iya, bohong-bohongan. Tapi bener ketemunya. Ketemunya mah bener. Alhamdulillah. Jadi kalau orang alim itu memandang kehidupan ini ibaratnya mimpi, bohong gitu. Jadi kalau orang kaya itu memandang kehidupan itu bagaikan komedi gitu. Awas aja. Jadi kalau orang pintar itu adalah memandang kehidupan ini permainan. Nah, tapi kalau bagi orang miskin itu memandang kehidupan ini tragedi gitu. Tragedi, iya betul. Aduh, kenapa nasib saya itu begini apa? Tapi bagi orang alim itu bagaikan mimpi. Jadi saya ini ketemu sama Pak Alan ini bohong-bohong. Kenapa bohong? Kan baru kemarin udah ketemunya, merasa mimpi aja ya. Udah ketemu lagi, sekarang sudah berapa lama Pak? Untung pas saya pulang. Wah, Saya barusan dari itu kampung adat itu. Ciredel yang makan singkong itu. Tapi belum ketemu sama kepala adat, cuman lihat lokasi aja dulu. Tapi ini TIJ gimana nih dia ini perkembangannya?
Bang TJ ya biasa-biasa aja kayak gitu-gitu. Apa mau saya telepon orangnya? Gak apa-apa, biar ngobrol aja. Enak kan orangnya itu yang dimasukin mediator. Justru jin yang ada di tubuhnya dia sebenarnya kebanyakan kayak gitu. Cuman orang kan namanya jin kan 99% bohong. Jadi ya ngomongnya yang lantur sana kemari. Iya aja. Apalagi kesurupannya bohong-bohongan. Udah itu parah. Kayak gitu. Ya justru kalau orang yang gampang kesurupan sering. Jadi gampang dimasukin ya sebenarnya. Kalau saya kan buka nih sama orang satu orang yang hebat lah, indigo atau apa, saya buka biar ketemu sama kita. Kalau mau diobatin gratis, kalau mau dihilangin gratis, gitu kan. Terus yang kedua kalau santet beneran ya Pak ya, nah, temukan bohong-bohongan itu gratis. Itu malah nggak ada penggemar. Pinginnya yang bayar katanya. Ya, mau disejarahin bapaknya Pak Rahmat itu jawara taman ini. Dulunya. Bukan dulunya kan masih dia hidup. Di situ ada makom Pak Kuning, kerukunnya dia gratis, ajunan disebutnya apa? Yang kedua neneknya dia lah, maksudnya moyang itu yang jadi itu. Dia atau nanti tunggu. Oh di makam di situ juga. Cuman itu mah dipindahin. Kalau yang Pak Kuning itu nggak bisa diangkat. Oh berarti benar. Kadang-kadang orang sakti itu susah. Nggak bisa diangkat. Kadang-kadang kalau alat beratnya jadi mati, Iya. dimogok, di apa, banyak yang seperti itu. Kalau saya menunggu diceritakan sama orang ya, itu susah. Ceritanya begini, ini ada kesaksian, ada orang Pak Kiai Ade ini, Yang diberi nah sini ya. sesepuh pondok pesantren Salafiyah. Salafiyah. Nah ini orangnya, jangan sini ini orangnya itu mengadu sama saya. Ceritanya ini ya, ceritanya ada orang minta tolong. Cerita minta tolong, yaitu tadi kesurupan ya, dibantu sana sembuh lah, tapi dia pulang lagi, dia pulang lagi kejadian lagi ya, nanti nggak Jangan kejadian lagi lah gitu, kesurupan lagi gitu. Iya kesurupan atau apa, balik tuh lama-lama saya ke Batu Jajar ketemu Pak Kiai ini bilang begini, Abu doanya kesurupan tuh apa? Kata saya kalau doa Pak Kiai lebih tahu. Nah, kitabnya lebih banyak ya. Tapi kalau itu rahasia diomongin sama Pak Kiai ya. Iya. Tahu-tahu saya pulang lagi ke sini, nanyain Pak Kiai, itu kesurupan lagi enggak? Yang kesurupan, Pak Kiainya udah lupa. Itunya enggak kesurupan tuh. Jadi gimana tuh ya Pak ya, belum diobati, udah sembuh dulu. Yang paling aneh apa? Itu dari Kalimantan. Dia udah keliling berobat kemana-mana Pak. Kesurupan mulu katanya. Nah, sini, ini dong Pak. Sama Abu apa? Dia kesurupan, yaudah dia sini banyak. Ini contoh ini katanya. Contoh kata Abu, saya keluar. Orang lagi kesurupan dibiarin ya. Kira-kira saudara-saudaranya marah nggak ke Abu? Dia pasti marah. Mau kemana Pak Abu? Ini mau ngambil air tai kotok buat minum. Tahu tai? Iya. Dia nanya tai kotok itu apa? Tai ayam buat yang kesurupan. Iya. Pulang-pulang sembuh nggak? Ya, sembuh duluan Ya pasti. udah, saya mah beres. Sedangkan dia itu berobat kemana-mana susah. Mbak, nama. Cuman tadinya saya mau dapat uang banyak gara-gara sembuh sama di ayam. Tuh jadi ceritanya lain, nggak terlalu serius, jadi guyon gitu Pak. Dia tadinya serius, jadi saudaranya gini aja. Mana sudah sehat, sudah. Terus ini mau kesurupan lagi. Enggak, cuma ini nggak enak padahal dia.
Saudara-saudaranya nggak mau ngomong, diam aja. Ya, kadang-kadang kalau kayak gitu kesurupannya kesurupan bohongan. Tahu dia mau dikasih putih kotok. Ini kisah nyata loh. Kayak gitu orang kan emang yang saya lihat ya, yang saya perhatikan sering nangani pasien itu ada 3. Pertama itu benar-benar kemasukan jin ada. Kedua itu cuman unek-unek keluarga itu jadi halusinasi. Terus ketiga itu kayak semacam halusinasi pikiran kayak gitu. Kebanyakan itu cuman orang itu halusinasi, bukan jin beneran sebenarnya, akibat efek nggak punya duit lah apalah. Jadi emosi sedikit langsung kesurupan, padahal dia cuma sebenarnya nggak kemasukan jin kayak gitu. Jadi unek-unek dia caranya seperti itu. Banyak ya orang yang kayak gitu, itu banyak, sangat banyak. Saya bilang begini, Pak Ustadz, saya kan namanya Abu, aku bukan Ustadz, tapi saya pernah tidur di makam, di hutan, di gunung. Lah ini kalau di darat kan saya tanya berapa biji sih? Lah kalau di gunung malah terbalik orang. Katanya kalau yang se-RT mah lebih kuat daripada segunung. Wah. Nanti nggak pakai. Kalau tempatnya itu 1 di laut, 2 di gunung. Lah kita naik gunung, turun gunung, masuk gua. Tapi kalau orang ya diamnya di kota terus ngomong-ngomongnya di kota terus, tapi saktinya minta ampun. Ini sakti apa sih? Iya. Kalau menurut Abu itu nggak ada orang sakti, ada juga sakti, sesat mati. Kebanyakan orang-orang yang di YouTube itu yang saya lihat ya cuma mencari sensasi dan mencari dolar. Ya apa-apa tuh. Cuma ini buat tahu kan, jalan ini. Sekarang mah apa? Udah sakti itu udah bisa membantu ya. Kalau saya itu tuh untuk dipromosikan aja. Emang ya. Kalau anak itu lagi tirakat, toto kesurupan. Orang pada kaget semua. Ada tuh filmnya Pak. Tapi datang saya sembuh sendiri. Tanyain aja sama orang. Saksi. Kalau orang yang gini, ada pasien nih, ada pasien keluarganya itu kesurupan atau sakit lah, terus ngundang praktisi. Sebelum praktisi ini datang, kadang-kadang orang ini udah sembuh duluan. Itu kalau ini bener-bener sakitnya non medis. Jadi kalau yang sakit ini, yang bener-bener non medis ini, dia kan bener-bener kena gangguan jin. Dia kan tahu mau ngundang praktisi, berarti dia itu takut, langsung dia keluar sendiri. Kebanyakan seperti itu, ada yang seperti itu. Wah, ini keluarganya mau manggil praktisi, praktisinya si Anu, ilmunya lebih tinggi dari saya, dia takut, tak kabur. Itu banyak yang seperti itu, banyak, sangat banyak, ada yang seperti itu. Ya kadang-kadang praktisi juga banyak yang sampai baca ini, baca itu, tetap nggak ini, karena mungkin bacaannya kurang suket tiga nama. Gitu, ada yang seperti itu banyak. Ya belum sempat gitu. Baca itu juga. Baca apa? Nggak bisa apa. Emang semua praktis itu pasti, itu udah dipastikan itu pasti punya kodam. Itu pasti. Jadi dia punya pendamping. Karena amalannya dia selagi puasa, selagi zikir itu kan pasti didampingi. Gitu. Jadi begitu ngebatin orang, emang merasa dirinya nggak merasa dia punya kodam, tapi kan karena dia sering puasa, sering zikir, sering berguru ke sana sini, dia pasti punya. Yang disebut hadam itu apa ini Pak Ustaz? Kodam itu kan pendamping lah, pendampingnya dia waktu puasa. Dia kodam itu maksudnya dibilang jin bukan jin ya,
Pernah ya ada disebut khodam malaikat juga mungkin ada karena menurut guru saya juga kalau bisa mang kalau mau kita zikir malam kita mandi dulu bersih-bersih terus sholat hajat sholat taubat terus kita zikir pakai wangian insya Allah itu mau malaikat datang apalagi kita nyalain buhul gitu jadi kita bersih-bersih insya Allah itu datang yang kita zikir itu jadi dari khodam dari amalan itu gitu. Oh, ini rekan-rekan teman-teman ini luar biasa nih Pak Ustadz udah kenal sama khodam. Khodam apa hadam ini Pak? Khodam karena emang ada disebut khodam malaikat juga emang ada. Nah, nanti ditanya dulu sama Pak Kiai ya karena Pak Kiai kan bahasa Arabnya kuat ya. Nah, jadi dibacanya tuh hadam apa khodam? Hadam ya? Hadam. Kalau khodam kan Saya mau tanya Pak Ustadz Alan, Ya. untuk bisa menghadirkan harimaunya Pak Ustadz Alan nih, Saya nggak kapan? punya harimau. Kapan nih? Apa sekarang nih? Sekarang masih jam 9 malam, apa nanti Iya. tunggu jam 12 malam? Kalau masalah itu kan gimana ya? Sebenarnya kalau orang yang benar-benar punya khodam itu baru dibacain beberapa ayat pun dia datang. Begitu emang ada yang seperti itu. Baru dibacain beberapa ayat, kita fokus dia datang sebenarnya. Kalau orang yang benar-benar punya khodam, saya aja nggak tahu punya khodam apa enggak. Tapi tadi kan setiap praktisi katanya pasti punya hodam. Itu yang praktisi beneran. yang dimiliki Pak Ustadz Alan ini hadamnya apa? Kurang tahu saya juga. Saya juga sering nanganin orang kesurupan. Ini yang benar-benar kesurupan ya. Saya bilang tuh dibilang kakek-kakek baru kemarin. 2 hari yang lalu lah. Dibilang kakek-kakek. Terus waktu ngobatin di Indramayu saya dibilang macan. Loh, saya ini kan manusia saya bilang gitu. Gitu. Ada yang seperti itu bilang seperti itu, tapi saya tidak merasa Luar biasa. kakek-kakek atau macan. Saya nggak pernah ngerasain gitu lah. Nggak tahu, saya juga bingung. Luar biasa itu pengalaman Pak Ustadz Alam dalam menangani orang kesurupan ya. Nanti ditambah lagi tuh orang yang minta bantuannya bukan sekedar kesurupan dari segi kemasukan jin. Nanti Pak Ustadz Alam ini akan kedatangan orang bangsa jin yang kesurupan orang. Wah, itu jarang itu. Belum pernah dengar saya. Belum pernah dengar saya jin kesurupan orang. Ditampi. Iya. Oh, belum pernah dengar? Belum pernah dengar. Oke. Kebanyakan orang kesurupan jin, Ya, bukan oke. jin kesurupan orang. Belum dengar saya. Sama terangin orang mah. Terangin tuh yang jin kesurupan orang. Gimana alasannya?